kami semua di pagi hari. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuji, menyembah Yesus dengan segenap hati. Amin. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu ya Tuhan ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, sama-sama katakan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, katakan Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, mari katakan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, tak habis-habisnya kami bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Ini doa kami Tuhan. Amin. Yesus, kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Praise the Lord. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah malam hari ini. Bawa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, dan kami hendak bernyanyi bagi-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semuanya kita katakan di hadapan Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak
bermasmur bagimu. Selagi ku ada. Katakan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, dan hati bersuka karenamu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, biarlah segala yang hidup datang sujud menyembah kepadamu. Biarlah semua orang yang takut kepadamu datang untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Katakan, inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, berserai bagi Tuhan. Raja segala Tuhan, Raja segala manusia, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan firman. Kami semua merindukan Engkau di pagi ini ya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bahwa kami semua lebih dekat, semakin dekat dan melekat kepadamu. Bahwa kami ke sungai Rohmu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus di atas segalanya, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Pakai nama Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman sebelum kita mendengar firman. Dan nanti setelah kita mendengar firman, doa peneguhan firman akan dinaikkan ya oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin. Pagi. Ya, salam semuanya, selamat pagi. Halo, Mari selamat kita pagi. satu dalam doa. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh bertemu satu dengan yang lain di Zoom CLCC. Bapa Surgawi, dikuduskanlah nama-Mu. Ya, Yesus. Berkat anugerah-Mu kami akan memuji dan menyembah-Mu untuk kasih yang telah Kau nyatakan dalam Yesus Kristus. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu oleh Pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Yang kami akan mendengarkan firman-Mu dan siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan Ya, Yesus. dan melakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami atas berkat dan rahmat dari-Mu Tuhan yang disediakan bagi kita setiap hari. Capailah itu dengan semangat serta harapan yang tak pernah putus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya di malam hari waktu Jerman untuk kita sekalian. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Bro Salim. Ya, Amin. amin. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Amin. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa di pagi hari ini, waktu Jerman, waktu Indonesia ya, dan malam waktu Jerman. Oke, nanti setelah firman Tuhan akan didoakan peneguhan firman oleh sahabat kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan Iya, sama-sama that's right. merenungkan firman Entah. Tuhan di Ya. pagi hari ini. Ya, entah. Tak suruh masuk, nggak mau. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini ya. Mari kita akan lihat sama-sama. Haleluya. Dan sahabat kita terkasih Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya di pagi ini. Haleluya. Sebuah renungan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Ya, baik. Kita akan lihat satu ini ya, renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 14. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini karena masih momen Natal ya. Haleluya. Oke, kita akan perhatikan ayat ini. Ya, silakan Bro Salim. Apa tadi? Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Ya, ini ayat yang sering kita dengar di saat momen Natal diperdengarkan. Ini adalah nyanyian dari malaikat, saudaraku ya. Nyanyian malaikat di malam hari pada saat gembala-gembala sedang menggembalakan kambing domba, terutama mereka benar-benar menjaga kawanan dombanya itu, saudaraku ya, dari serangan-serangan binatang buas, dari serangan-serangan predator ya, apakah itu singa, harimau, macan tutul, saudaraku, dan sebagainya. Jadi pada waktu di malam hari, sementara mereka menunggu domba-domba yang sedang mereka jaga, ya saudaraku ya, tiba-tiba malaikat datang dan menampakkan diri kepada mereka. Dan malaikat menyanyikan sebuah nyanyian yang indah sekali. Ya, nyanyian itu berkata, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi ya. Ini kata-kata ayat ini indah sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah tema nasional dari ini ya, perayaan Natal secara nasional. Dan ini dibagikan oleh Kemenkumham ya saudaraku. Jadi ayat ini diperdengarkan. Jadi disingkat menjadi kemuliaan bagi Allah, lalu kemudian damai sejahtera di bumi ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan pelajari di pagi hari ini saudaraku tentang kemuliaan bagi Allah ya. Tema kita juga benar-benar pas sesuai dengan apa yang kita sedang bicarakan ya saudaraku di waktu-waktu ini, di hari-hari ini. Saudara terkasih Tuhan, mengakhiri tahun 2023 sampai memasuki tahun depan 2024 ini, benar-benar kita akan bicara tentang kemuliaan Allah ya. Yang lalu ketika Natal di Surabaya ya, CLCC pada waktu ibadah Natal onsite, saya katakan tanggal 9 yang lalu ya, bahwa saudara-saudara tidak ada kemuliaan tanpa salib ya. Salib itu saudaraku bicara tentang penderitaan. Salib itu bicara tentang bagaimana mengalami masa-masa kesengsaraan, masa-masa di mana harus bayar harga saudaraku ya. Masa-masa di mana kita benar-benar menyangkal diri saudaraku, kemudian kita rela mati ya saudaraku ya, mematikan semua keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa, kita matikan semuanya itu. Dan kita hanya mau supaya kemuliaan ini hanya bagi Allah saja. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan ya, dari ayat ini saudara-saudaraku, itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Saudara-saudara, jadi kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Saudara, kenapa dikatakan kemuliaan bagi Allah? Karena saudara dikatakan bahwa memang Allah kita ini Allah yang kudus. Ya, saudaraku ya. Dia kudus dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kemuliaan itu hanya bagi Allah ya di tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi itu apa? Itu adalah sorga. Sorga juga adalah tempat yang kudus ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu bagaimana dengan manusia, saudaraku? Nah, manusia menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera di mana? Di bumi, saudaraku. Jadi lihat, di tempat yang maha tinggi, sorga, dan manusia damai sejahtera di bumi, ya saudaraku. Sorga dan bumi ini benar-benar kita lihat bahwa Tuhan mau apa yang ada di sorga itu ada juga di bumi, saudaraku ya. Nah, kita akan lihat dulu, saudaraku, tentang kemuliaan bagi Allah. Kita bertanya, saudaraku, Allah ya. Nah, siapa itu Allah, saudaraku? Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menyebutkan Allah itu adalah Bapanya. Ya, saudara, itulah sebabnya orang Yahudi mereka paling benci dengan Yesus. Gara-gara Yesus menyebutkan Allah itu adalah Bapanya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, suatu hari Gus Dur ya, Gus Dur yang pernah jadi presiden kita Indonesia ini, dia dalam sebuah forum waktu itu forum tentang umat beragama ya, dia berkata di hadapan tokoh-tokoh agama, para pemuka-pemuka agama ya, saudaraku. Dia bilang bahwa coba saudara-saudara tebak agama mana yang Allahnya itu paling dekat dengan umatnya ya. Dan mereka semua berdiskusi agama mana ya, agama apa ya yang paling dekat Allahnya dengan umatnya itu. Dan saudara, akhirnya Gus Dur bilang itu agama Kristen. Coba kalian perhatikan. Itu dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan ya, dia bilang di sana bahwa dalam doa Bapa kami sebutannya apa? Bapa kami yang ada di sorga. Ya, betul ya saudaraku? Jadi Bapa dengan anak itu hubungannya dekat sekali. Beda dengan om dengan ponakan. Nah, itu ada agak jarak. Tapi kalau Bapa dengan anak itu dekat. Dan Yesus bilang, apa yang Bapa punya, itu yang aku punya. Saudara nggak sama Tuhan, suatu hari kisah tentang anak yang hilang. Saudara kasih Tuhan ya, anak yang hilang ini yang hilang siapa? Si bungsu. Sementara yang si sulung ini dia ada di dalam rumahnya. Betul, memang dia tidak meninggalkan rumah bapaknya. Dia ada di dalam rumah bapaknya, tapi dia juga terhilang. Terhilangnya ke dalam, sementara adiknya yang bungsu ini terhilangnya keluar. Sama-sama terhilang. Nah, waktu adiknya dalam keadaan menderita karena dia sudah foya-foya, habiskan harta, warisan yang dia minta, padahal bapaknya itu belum mati, tapi anaknya ini yang bungsu sudah minta bagian dia dulu. Nah, ini kalau dipikir-pikir ini anak kurang ajar. Tapi ya itulah, apa boleh buat, hati bapa penuh kasih kepada anak, dia berikan suatu. Apa yang menjadi bagian anak warisan dia kasih sesuatu. Tapi sayang sekali anak ini dia salah mempergunakan warisan itu. Dia hidupnya foya-foya, bersenang-senang, sampai harta warisan habis sesuatu. Lalu dia sangat menderita, untuk mau mendapatkan makanan dia harus bekerja, terpaksa sesuatu ya. Dia bekerja di sebuah tempat peternakan dan dia minta untuk dia dikasih kesempatan bekerja. Dan suatu hari ketika dia memberikan makan, itu babi-babi itu, saudara yang kasih Tuhan ya. Karena untuk mengisi perut yang kosong yang lagi lapar ini, saudaraku, dengan terpaksa, saudaraku, dengan hancur hati dia makan makanan babi itu yang harusnya tidak boleh dimakan oleh dia, itu hanya dimakan oleh hewan babi. Dan pada waktu itulah dia teringat kepada rumah bapaknya, dia bisa membayangkan betapa bahagianya, betapa indahnya, betapa luar biasanya pegawai-pegawai semua orang yang ada di rumah bapaknya, mereka menikmati santapan makanan yang begitu indah sekali, enak sekali suatu. Dan dia bilang dia akan kembali kepada Bapa. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan pada waktu dia ambil keputusan ketika dia kembali kepada bapaknya, dari kejauhan bapaknya melihat anaknya yang bungsu ini,
Saudara-saudara, bapaknya tuh nggak diam di tempat, dia berlari mendatangi anak si bungsu dan dia memeluk, dia menciumnya meskipun itu baunya nggak karu-karuan, bau babi, bau apa segala macam ya. Tapi bapaknya nggak perlu, dia peluk, dia cium anaknya itu yang terhilang. Dan dia bawa pulang, dia suruh pelayan-pelayan ganti baju anak bungsu ini, dikasih jubah yang bagus, dikasih sepatu, kemudian dibuatkan pesta, saudara-saudaraku. Nah, waktu dibuatkan pesta, ini si kakak ini yang sulung, dia begitu marah sekali, dia iri hati. Dia protes, dia bilang, "Bapak, sudah sekian lama aku bekerja pada Bapak, tapi belum pernah Bapak membuat acara pesta seperti si bungsu ini untuk saya." Wah, dia marah dan bapaknya bilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bukankah apa yang aku punya, engkau juga punya?" Dan Tuhan kasih Tuhan, inilah si sulung suatu. Dia betul ada di dalam rumah Bapa, tapi dia tidak mengerti hak-hak dia sebagai anak sulung suatu. Dia anggap bahwa apa yang Bapa punya dia tidak miliki, dia tidak berhak suatu. Tuhan kasih Tuhan, nah ini adalah sebuah kisah ya. Jadi kita lihat Yesus menyebutkan Allah itu adalah Bapa. Sementara Yohanes ya, Yohanes pasal 4 ayat 24, Yohanes menyebutkan Allah itu adalah roh ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Sementara Nabi Yesaya menyebutkan Allah itu adalah salah satu sebutan bagi Allah adalah perkasa ya. Ayat yang sudah kita sering mendengar ya saudaraku ya. Dikatakan bahwa sebab sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita. Oke, saya akan tunjukkan supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama tadi dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 ya. Oke. Silakan Bu Roselin. Ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Siapa itu Allah? Yohanes menyebutkan Allah itu roh. Roh yang lalu kita sudah pelajari ya, everlasting spirit. Roh itu dari bahasa Yunani, yaitu dan bahasa Ibrani, ruah atau pneuma. Pneuma masih ingat ya? Artinya angin ya saudaraku. Dan itu Bapak Ibu sekalian, Allah itu roh, memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi dia ada. Sama seperti sebuah ruangan yang tadinya panas, pengap, badan kita itu keringat sehingga kita harus cari kipas, kita kipas badan kita supaya badan kita ini bisa rasa sejuk lagi ya. Tapi tahu-tahu datanglah angin berhembus dan kita merasakan kesejukan dalam ruangan itu. Nah, itulah yang disebut dengan angin saudaraku ya. Nah, kita bisa tahu itu ada angin dari mana. Kita lihat di luar ada ranting pohon yang bergerak, bergoyang. Oh, itu ada angin yang bertiup, yang berhembus. Seperti itulah. Allah itu roh. Jadi kita lihat bahwa Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya saudaraku. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu Yesaya menyebutkan siapa itu Allah. Yesaya menyebutkan Allah di dalam momen Natal, seringkali ayat ini muncul. Kita lihat Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Ya, kita perhatikan ya. Yesaya 9 ayat 5. Ya. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Turun dulu Pak John. Oh, turun ya, oke. 6. Bisa? Ya. Nah, ini 6. Nah, dari kata sebab seorang anak itu. Aso. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin. Amin. Yesaya menyebutkan dia adalah Allah yang perkasa. Ya, jadi kalau tanya siapakah Allah? Dia Allah yang perkasa. Wow, dia tidak pernah lemah, lelah, letih, lesu, loyo. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Saudaraku, ya kita lihat ini ayat ini seringkali muncul ya, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa dia? Yesus ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa putra itu? Yesus. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Wow, dahsyat ya. Lambang pemerintahan itu ada di atas bahu Yesus. Dan namanya disebutkan orang, apa saja sebutan orang itu?
1. Penasihat yang ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. Dan yang berikut terakhir, Raja Damai. Jadi siapakah Allah? Yesaya menyebutkan dia Allah yang perkasa. Nah, saudara terkasih Tuhan, ada suatu hari, saudaraku, seorang guru bertanya kepada para muridnya, saudaraku, di dalam ruangan kelas itu, dan dia bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, menurut kalian, siapakah dan seperti apakah Allah itu, saudaraku, ya? Ada seorang anak yang berkata, Allah itu sebesar ikan teri. Dan gurunya berkata, jadilah ikan Allah menjadi ikan teri bagimu. Ya, kemudian ada lagi yang berkata Allah itu sebesar gunung yang tinggi, dan gurunya berkata jadilah kepadamu Allah itu seperti gunung bagimu. Lalu ada yang berkata Allah itu seluas samudra yang begitu luas, ya, dan dia berkata Allah itu seperti samudra yang luas bagimu, ya. Lalu kemudian ada seorang anak, ya, di pojok paling belakang, dia berkata Allah itu besar melebihi apapun, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir Allah itu kecil seperti ikan teri, hanya sebesar gunung, ya jadilah seperti itu. Tapi kalau kita tidak membatasi Allah, kita berpikir bahwa Allah itu besar, wow, melebihi segala persoalan. Kau berkata mungkin hari ini masalahmu besar, persoalanmu besar, pergumulanmu besar, bebanmu berat, saudaraku, tapi Allah lebih besar, lebih dahsyat, dia perkasa, ya. Apa artinya perkasa, saudaraku? Dia sanggup untuk memberikan kita pertolongan, dia sanggup menyelamatkan kita, ya. Itu luar biasa, dan dia tidak pernah terkalahkan dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi inilah Bapak Ibu, kita lihat bahwa luar biasa, ya. Kita sudah pelajari tentang hal tersebut, saudaraku. Dan luar biasa, saudara terkasih Tuhan, kita kembali kepada Injil Lukas pasal 2, ya. Di ayat yang ke-14 ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ya, luar biasa, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, di tempat yang maha tinggi inilah, saudaraku, Tuhan mau kemuliaan ini bukan ada di sorga, tapi Tuhan mau kemuliaan ini juga ada di bumi, ya. Saudara masih ingat doa Yesus dan doa Bapa kami, diajarkan bahwa Bapa kami yang ada di sorga, terus apa lagi? Dikuduskanlah namamu, kata dikuduskan namamu itu sama dengan dimuliakan namamu, ya. Lalu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Amin. Apa yang ada di sorga yaitu suasana kudus, kemuliaannya itu Tuhan ingin juga ada di bumi, ya. Ada satu pujian berkata, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada di sorga, the glory of the Lord, kemuliaan Tuhan, itu Tuhan ingin juga ada di bumi. Amin, saudaraku, ya. Ketika kemuliaan itu di sorga turun ke bumi, maka yang terjadi adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah manusia tidak butuh damai sejahtera? Apakah seorang suami tidak butuh damai sejahtera? Apakah seorang istri tidak butuh damai sejahtera? Apakah seorang anak tidak membutuhkan damai sejahtera? Apakah orang percaya kita semua tidak membutuhkan damai sejahtera? Ternyata kita semua membutuhkan damai sejahtera, ya. Nah, damai sejahtera di bumi, saudaraku. Tuhan tahu bahwa di bumi manusia butuh damai sejahtera. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya manusia itu bisa memiliki damai sejahtera? Nah, untuk manusia bisa memiliki damai sejahtera, maka yang pertama, saudaraku, manusia itu dia perlu, ya, perlu apa, saudaraku? Dia perlu datang kepada Tuhan, ya. Yesus berkata, tadi di dalam Yesaya berkata, dialah Raja Damai, ya. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Kita lihat ayatnya, Matius pasal 11, ayat yang ke-28 dan 29, ya. Kita perhatikan ayat ini. Iya.
Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah beban berat, letih lesu, berbeban berat? Semua kita mengalami, ya. Karena itu Yesus berkata, mari kepadaku. Dan kita yang letih lesu dan berbeban berat, dia bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat ayat 29. Ya. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. 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 Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi lihat langkah-langkah untuk memperoleh damai sejahtera. Yang pertama kita datang, ya, datang kepada Raja Damai, yaitu Yesus. Dan dia bukan cuma memberi kelegaan, tapi dia juga, saudara-saudaraku, ajar kita untuk kita belajar kepada dia karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dan ini yang luar biasa. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Saudara-saudara, wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus, ya. Orang kaya lagi bingung, ya, saudaraku. Orang miskin apalagi, saudaraku, susah hatinya. Tapi yang hatinya damai, hatinya penuh dengan sukacita, itulah anak-anak Tuhan, ya. Itulah kita semua yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi yang pertama datang kepada Yesus, ya, supaya kita memiliki damai. Yang kedua, saudaraku, setelah kita datang pada Yesus, nah, Tuhan ingin bukan cuma sekedar datang saja, tapi Tuhan ingin kita lebih dekat lagi dengan Dia, ya. Kita lihat ayatnya, ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus apa lagi? Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya Dia gunung batuku. Hanya, ya, oke, kita lihat ayat ini, Mazmur ya. 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi damai sejahtera itu digambarkan seperti ketenangan yang luar biasa, ya. Jadi kalau orang damai itu biasa tenang, saudara-saudara, ya. Tadi dalam yang Injil Matius disebutkan, ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, mendapatkan damai. Dan dalam Mazmur ini kalau kita bukan cuma sekedar datang pada Yesus, tapi kita semakin dekat. Amin. Dekat, apalagi kalau kita lebih melekat lagi. Wow, itu kita benar-benar merasakan ketenangan, ya. Di tengah-tengah kehidupan ini kita mengalami banyak persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan. Kita tenang, saudaraku. Tenang, hati kita damai sekali. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Nah, ini dia, saudaraku. Kita waktu datang pada Tuhan, kita mendekat kepada Dia. Yang kedua itu tadi, ya. Lalu kita lihat yang ketiga, kita perlu memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Ini penting. Ada orang cuma datang tapi nggak mendekat. Ada orang cuma mendekat tapi nggak dia memperhatikan firman Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi semua ada tahap-tahapan. Datang, kemudian mendekat, kemudian memperhatikan firman Tuhan. Kita lihat, ya, Yesaya pasalnya yang ke-48 ayat yang ke-18. Kita lihat ini, saya berdoa supaya di momen Natal ini semua hati kita damai, ya. Damai di bumi, damai di sorga, damai di sorga, damai di bumi juga. Kita lihat Yesaya pasal 48 ayat 18, ini dia. Oh. Oke, sebentar, ini saya agak rewel ini. Oke, silakan Bu Rosalin. Ya. Ya, Yesaya 48 ayat ke-18, yaitu sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Jadi Tuhan minta cuma kita apa? Memperhatikan saja, ya, memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan firman Tuhan. Jadi kenapa orang dalam hidup ini dia tidak bisa memiliki damai sejahtera?
karena dia tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya. Saudaraku, dia tidak fokus pada firman Tuhan, sehingga apa, ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, pergumulan, beban berat, akhirnya hatinya susah, akhirnya hatinya sedih, akhirnya dia dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, bahkan dalam keadaan frustrasi, saudaraku, ya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, suatu hari ada seorang ibu, dia pada waktu tidak bisa tidur ya di malam hari, dan dia telepon saya, diminta didoakan, saudaraku. Dan pada waktu itu saya mendoakan dia, Bapak Ibu, sehingga dia bisa tidur tenang sekali. Nah, dampak dari doa itu akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang suka berdoa di pagi hari seperti kita ini, ya. So, jam-jam 3 dia sudah bangun, sudah berdoa, dan kemudian karena dia juga ingin bersama-sama dengan umat Tuhan beribadah, dia bawa orang-orang tua-tua yang tidak punya kendaraan, dia bawa ke gereja, mereka doa pagi. Dan puji Tuhan, ya, akhirnya dari situ Tuhan latih dia sehingga dia memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Jadi pada waktu dia melayani, dia mendoakan orang-orang yang benar-benar mereka membutuhkan doa, ya, dari seorang hamba Tuhan ini. Dan akhirnya Tuhan pakai dia untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dan saya lihat dia punya channel YouTube-nya, puji Tuhan, Tuhan pakai dia luar biasa, ya. Nah, itulah saudara kasih Tuhan. Kalau kita ini mengerti bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera itu, gak usah beli dengan uang, ya. Tidak ada toko yang menjual damai sejahtera. Damai itu ketika kita datang pada Yesus, Raja Damai, ya. Waktu kita datang pada dia bukan sekedar datang saja, tapi kita mendekat kepada Tuhan, ya, lebih melekat lagi, itu malah lebih bagus. Lalu yang ketiga, kita mulai memperhatikan perintah-perintahnya. Apa yang terjadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan? Dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Damai sejahtera digambarkan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Bukan cuma damai sejahtera didapatkan, tapi ada juga kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Siapa yang nggak membutuhkan damai sejahtera dan kebahagiaan? Semua kita membutuhkan, bukan? Jadi mari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita sekalian. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk kita berdoa, kita berdoa. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, kita beribadah dengan segenap hati, kita lakukan itu. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk melayani, kita melayani. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, ya. Tidak ada tuduhan-tuduhan, tidak ada dakwaan-dakwaan dari setan, kamu berdosa, kamu tidak layak, dan sebagainya. Tidak ada. Karena hati kita damai. Karena apa? Kita perhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin, ya. Haleluya. Suatu hari ketika Martin Luther di dalam doa, saudaraku, dan tiba-tiba setan muncul di hadapan dia, dan setan berkata, Luther, kamu punya dosanya dari A sampai Z ini, dosamu, lihat ini. Dari nomor 1 sampai nomor yang paling bawah ini, dosamu paling banyak. Dan Luther tenang karena dia sudah memperhatikan perintah-perintah Tuhan, dia memperhatikan firman Tuhan, dia mengerti akan firman Tuhan. Dan saudaraku, karena dulu belum ada pulpen, ya, seperti sekarang ini. Dulu kan ada bulu ayam dan itu harus dicelupkan di dalam tinta. Waktu itu tinta, ya, warna merah, dan dia celupkan itu bulu ayam, dan dia bilang, setan, betul dulu aku berdosa seperti itu, tapi sekarang Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sudah mengampuni, menghapus segala dosaku, dan dia coret dosa dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, dia bikin tanda silang, dan akhirnya dia tenang, saudaraku, ya. Seringkali orang tidak bisa tenang karena dia tidak memperhatikan firman Tuhan, dia merasa terbawa dengan perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tertuduh. Karena apa? Dia tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Kemudian bagi Allah, di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua di pagi ini. Ya, baik, Bapak Pendeta. Ya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Engkau setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Beristimewa
Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan membawa kami di Indonesia. Dari malam kegelapan kami ada di hari baru di hari ini, bahkan di Jerman, di pagi hari ini, bahkan dan di Jerman di malam hari ini. Karena kasih-Mu yang setia memelihara kami dan menjaga kami sekalian. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan di saat yang terindah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan buat bagi kami selaku orang-orang percaya lewat Zoom Gereja CLCC. Kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu sebagai makanan rohani, bagaimana dengan tema kemuliaan bagi Allah. Tuhan, Engkau mulia, Engkau kudus, untuk itu kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan ketika kami datang kepada Tuhan dalam hidup kami mengalami damai sejahtera yang datang daripada Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami memperhatikan perintah-perintah Tuhan untuk melakukannya, Tuhan tolong kami semua supaya kami terus setia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kami mampu mengerti, kami mampu melakukan akan kehendak Tuhan, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan kehendak Tuhan lewat firman yang kami dengar tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami membutuhkan damai, sejahtera, sukacita itu ada dalam hidup kami. Untuk itu ajarlah kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, supaya kami mengalami akan damai, sejahtera, sukacita, karena kami boleh mengerti dan memahami perintah-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan, dalam pelayanan, supaya rahasia firman itu dapat disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami semua selaku anggota persekutuan Gereja CLCC, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Berkatikan hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, kuasa pengurapan dari surga Tuhan terus taruh bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat setia melakukan akan pelayanan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berikan hamba-Mu umur yang panjang. Berkati akan hamba-Mu bersama dengan Ibu Sinta dan juga ketiga anak terkasih, bahkan keluarga besar dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera, sukacita juga Engkau akan bagi keluarga hamba-Mu supaya mengalaminya, bahkan berkat jasmani rohani dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Bapa di sorga, terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya. Sudah dinaikkan dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Ya. Terima kasih Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua
dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa profetik. Ya Yesus. 1 bagi bangsa dan negara, dan 2 untuk gereja CLCC ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Jadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Kita Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus melihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Ibu ADC yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau
via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiyawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Desember 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 27 bulan 12 23, Ibu Sarah Tiko Alu, putrinya Bapak Bruri Tiko Alu dan Ibu Rosalind Hamburg, Germany. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiyawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman, Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Pak John. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati, yes. Ya, terima kasih pada Bapak Bruri yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih pada Tuhan Yesus yang mana mulai dari awal hingga akhir, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Terima kasih untuk host kita yang luar biasa sudah bertugas dengan baik ya. Dari awal sampai pada ini selesainya. Oke. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya, Bu Beli. Bapak Pendeta, ini mohon doakan kami di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dengan keadaan karena Bapak mantan Gubernur Bapak Lukas NMM meninggal, hari ini dibawa jenazahnya ke Jayapura. Mereka punya orang gunung itu ya terbatas pikiran sehingga kiranya keamanan ada kami alami di Kota Jayapura, dijauhkan segala hal yang tidak diinginkan.
Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli untuk info yang sangat baik sekali ya. Kita turut berbelasungkawa, berduka cita untuk meninggalnya mantan gubernur di Papua ya, gubernur Papua, yaitu Bapak Lukas NMB ya saudaraku. Dan memang sampai dia sakit, dirawat di Jakarta karena ada persoalan ya yang dia sedang alami dan akhirnya dia sakit, lalu dia meninggal. Kita berdoa supaya ketika jenazahnya tiba di Jayapura, terutama orang-orang yang di gunung ini, saudara, supaya mereka tidak berpikiran negatif ya, bereaksi yang negatif ya. Oke, dengan meninggalnya beliau, kita berdoa supaya suasana Natal, momen Natal ini damai sejahtera ya di bumi dan kemuliaan bagi Allah saja. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang bawa untuk situasi Kota Jayapura, Papua dan Kabupaten Jayapura, kami berdoa supaya dalam perlindungan Tuhan semua masyarakat di sana tidak ada yang memperkeruh, tidak ada yang membuat keonaran, atau tidak ada yang memprovokasi masyarakat membuat sesuatu tindakan-tindakan anarkis. Kami doakan biarlah momen Natal ini damai di bumi, damai di sorga, turun atas kota Jayapura, Papua, dan Papua Barat, Papua Timur, semua mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa supaya juga Tuhan lindungi Bu Weli dan keluarga besar Hukubun, keluarga besar De Freitas dalam perlindungan Tuhan di sana. Untuk kesehatan Bu Weli kami doakan, berikan dia kekuatan kesehatan panjang umur, jantungnya kembali baik dan stabil dalam nama Yesus. Untuk juga cucunya Arsenio dalam perlindungan Tuhan, sehat juga, bertumbuh dengan baik. Untuk orang tuanya Pak Wahyu Kebun dan Ibu Sinta dalam perlindungan Tuhan, sertai dalam pekerjaan bisnisnya, proyek yang dikerjakan semua bisa berjalan dengan baik. Tambahkan order omset, rencana masuk ke anggota dewan, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin semuanya berjalan dengan baik, Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya. Makasih, kami doakan cucu yang lain, baik Aldrik, Aldo yang sudah, Tuhan Yesus diwisuda, menjadi seorang anggota polisi, dan juga untuk Yuli, dan juga untuk yang lain cucu kasih kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Untuk Ibu Erna, dalam kesehatannya Tuhan pulihkan kesehatannya, dan juga untuk Pak Tuhan Stephen De Freitas yang sedang mengikuti tes PPG, percaya Tuhan atur semua dengan baik sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan cukupi semuanya. Berkati Bu Rosalin, Pak Bruri, orang tua kami yang ada di Jerman, berikan kekuatan kesehatan panjang umur, mereka dapat menikmati kebahagiaan bersama dengan anak, mantu, cucu. Tuhan pulihkan kesehatannya, juga untuk kesehatan Ibu Sandra, pulihkan Tuhan. Kesehatan Pak Sony, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bersama keluarganya. Juga Bu Shirley bersama dengan Tuhan keluarganya, anak-anaknya, rencana menikah tahun depan. Tuhan tolong, Tuhan atur semua bisa berjalan dengan baik. Untuk Bu Sarah juga yang berulang tahun kemarin, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatan dia bersama dengan putranya yaitu Jerome dan juga suaminya. Kami doakan Tuhan Maron dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan rencana kedatangan ke Indonesia Pak Bruri Brosalin dalam rangka urusan-urusan yang belum terselesaikan. Kami berdoa kemuliaan dinyatakan dalam nama Yesus, damai di bumi bagi Brosalin Pak Bruri sehingga mereka boleh mengalami ketenangan batin yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Ibu ADC dalam perlindungan Tuhan bersama semua anak mantu cucunya. Tuhan sertai, Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan, berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi, Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih, ini doa kami padamu, semua yang hadir pada pagi ini, Tuhan berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga anak-anak Yohan, Cindy James, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati kebaktian ini, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan juga kebaktian tanggal 6 ya Tuhan di Surabaya, di Pondok Chandra. Tuhan sertai kuasa urapan-Mu turun ya Tuhan. Kami doakan sahabat-sahabat yang akan juga bergabung dalam kebaktian di sana. Tuhan berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa mengalami jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu dan berkati Tuan rumah Ibu Linda Effendi, damai sejahtera atasnya, kekuatan kesehatan panjang umur, damai sejahtera atasnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel.
tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati Pak Bro Rosalin akan sebentar beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, tidur yang damai, tenang, bersama dengan Tuhan. Dan juga kami semua yang beraktivitas di hari ini, semua yang hadir pada pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong, disembuhkan, dipulihkan, menerima mujizat ajaib. Mari semua yang percaya terima berkat, kita sama-sama berkata, Amin. Terima Amin. kasih Pak John. Sama-sama Pak Bro Salim. Selamat malam, selamat istirahat ya Bu Meli. Tuhan berkati ya Bu Adece. Amin. Salam buat keluarga di sana. Ibu Weli, ya, Ibu Adel, Cindy dan Ibu Melawati. Ibu Melewati, James, Cindy. Ya. Shalom. Ya, salam. Selamat pagi teman-teman. God bless Sampai you kita ketemu. all. God bless you all. Ya, Bye-bye. Bye. Selamat beraktivitas. Ya, lekker slapen. Ya, Ya, dankjewel. Dankjewel. Bye-bye. Salam buat Bye. semua di Jerman ya, Pak Bro Rosalin. Ya, Ya, Tuhan Ya. berkati. Sampai jumpa lagi. Amin. sampai jumpa. Ya, God bless you.